Halo Tas. Baik Bapak Ibu, kita mulai webinar kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Yang terhormat Bapak Eko Suprapto serta selaku Ketua IKI Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus IKI Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Bu Yuli Sumiati selaku narasumber kita kali ini, juga yang kami banggakan para peserta webinar pemanfaatan AI dalam implementasi kurikulum merdeka pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kita bisa berkumpul ada kegiatan siang kali ini, yaitu berbagi praktik baik oleh Bu Lili Sumiati terkait implementasi AI Artificial Intelligence dalam implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan oleh IKI Kabupaten Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa salawat kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau, karena kehadiran beliau kita bisa menjalani kehidupan yang serba canggih sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan saya Ida Ayumima Maulidia. Saya adalah pengurus IKI Kabupaten Tulungagung bidang Diklat, membersamai dengan sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Nah, pada saat ini banyak media-media pembelajaran yang kita gunakan, kita ketahui, kita terapkan di kelas, mulai yang non-teknologi, baik menggunakan kertas, barang-barang di sekitar lingkungan kita, media pembelajaran yang menggunakan teknologi, menggunakan HP, menggunakan komputer, menggunakan laptop. Nah, AI ini sendiri merupakan salah satu bisa dibilang barang baru, meskipun sudah banyak yang menggunakan juga, tapi barang baru kita ini nanti juga perlu kita manfaatkan untuk dunia pendidikan kita saat ini. Nah, apa itu AI? Bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan, terutama implementasi kurikulum merdeka? Akan kita bahas bersama-sama dengan Bu Lili Sumiati nanti. Nah, sebelum saya beri kesempatan kepada Bu Lili, maka akan kami sampaikan dulu kurikulum vitae dari Bu Lili.
kita ke acara penyampaian kurikulum vitae narasumber, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi duduk tegak. Monggo Bu Lili. Bapak Ibu dimohon duduk. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan duduk tegak. Acara berikutnya akan kami paparkan kurikulum vitae dari narasumber kita kali ini yaitu Bu Lili Sumiati. Mohon izin untuk sesi. Narasumber kita kali ini adalah Bu Lili Sumiati. Beliau adalah salah satu guru dari TK KJRI Purworejo. Beliau kelahiran Trenggalek 24 Maret 1982. Pengalaman dan prestasi beliau ada poin 1 sampai 16 ini Bapak Ibu. Beliau pengalamannya cukup banyak di dalam dunia media pembelajaran. Juga beliau merupakan guru penggerak angkatan 4. Lalu beliau juga Microsoft Certified Educator. Lalu beliau juga salah satu finalis Duta Teknologi Kemendikbud Jawa Timur tahun 2022. Keahlian komunikasi yang beliau punya juga lumayan banyak. Ada angka 1 sampai 7 itu. Beliau meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita terkait AI. Saya sendiri juga masih belum terlalu banyak apa itu tahu banyak tentang AI. Mari kita belajar bersama-sama hari ini dengan Bu Lili Sumiati. Demikian paparan kurikulum vitae narasumber kita kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Lili untuk memberi paparan terkait AI, bahkan jika ada waktu yang bisa kita manfaatkan sekaligus praktek penggunaan AI itu sendiri seperti apa untuk kegiatan kita di pembelajaran sekolah. Kepada Bu Lili Sumiati dipersilahkan. Terima kasih Bu Ida atas waktunya yang diberikan pada saya. Yang saya hormati Bapak Eko Suprapto selaku Ketua IGI, Bapak Ibu pengurus IGI Kabupaten Tulungagung beserta rekan guru seluruh Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan sharing berbagi mengenai AI, pemanfaatan AI dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa langsung praktek saja. Mungkin kalau terlalu banyak teori malah nggak masuk, kita nanti langsung praktek. Mungkin kita ada teori sedikit saja sebelum
selanjutnya saya izin share screen. Ini masih semangat Bapak Ibu. Coba kalau masih semangat, seberapa jauh Bapak Ibu mengenal AI, apa itu AI? Coba di kolom chat boleh ditulisi biar rame. Biar saya terlihat dari sini masih Bapak Ibu masih seger ya. Walaupun jam-jam rawan seperti ini, monggo silahkan Bapak Ibu. Apa itu AI? Belum mengenal Bu Nini. Ayo Bapak Ibu, selanjutnya ada lagi yang mau berbagi alat canggih pokoknya ya, bida ya. Oke. Lanjut, ada lagi, takutnya ketiduran ternyata di situ. Ayo Bapak Ibu, artificial intelligence Pak Teddy. Nah Bapak Ibu, mari kita mengenal lebih mendalam tentang AI. Dengar istilahnya tapi belum pernah mencoba. Oke Bu Eli. Nah ini masih loading ya. Oke, kita mengenal sedikit teorinya saja Bapak Ibu. Kalau apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Jadi bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau algoritma yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam perkembangannya, AI telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, mobil otonom, dan pada saat ini AI bisa digunakan dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, apa saja nanti kita langsung praktek saja. Untuk macam-macam AI itu ada machine learning, pembelajaran mesin, natural language processing, pengelolaan bahasa alami, computer vision, robotik, neural network. Setiap jenis AI memiliki peran yang fungsi dan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, begitu nggih. Nah, ini menjelajahi sejarah menarik dari kecerdasan buatan AI. Ini sudah ada di tahun 1936 sebenarnya Bapak Ibu nggih. Nah, namun pada saat ini mulai berkembang di era kita saat ini ya, untuk AI mulai benar-benar digunakan seperti itu. Nah, mengapa menguasai AI penting bagi guru? Sejak OpenAI membuat ChatGPT tersedia untuk publik pada 30 November 2022, penggunaannya melonjak menjadi 1 juta pengguna dalam waktu kurang dari seminggu, mencetak rekor baru sebagai aplikasi internet dengan pertumbuhan tercepat. Pendidik mencari AI untuk mengoptimalkan dan meningkatkan metode pengajaran. Ruang kelas akan memasukkan pelajaran terkait AI untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang siap untuk masa depan. Sekolah dan pendidik mencari arahan tentang cara menggabungkan AI ke dalam praktek mereka menjadi ahli. AI akan memberikan Anda dan perusahaan Anda atau sekolah banyak peluang untuk melatih sekolah tentang penggunaan AI secara bertanggung jawab dan efektif. Nah, langsung saja praktek nanti ya Bapak Ibu. Nah, namun untuk penggunaan AI itu perlu membuat prompt Bapak Ibu. Prompt itu apa? Prompt itu pernyataan atau pertanyaan agar AI tersebut bisa merespon apa yang kita inginkan, begitu nggih. Nah, bagaimana membuat promptnya? Itu yang pertama, jenis percakapannya apa, sebutkan sudut pandang yang yang dibutuhkan, tentukan hasilnya sepanjang apa, detail apa, minta untuk mengecualikan beberapa informasi, jelaskan format penulisan yang akan digenerate, seperti itu nggih, itu promptnya.
ini perintahnya atau pernyataan, nanti biar AI itu bisa membaca, bisa merespon kita. Terkadang kalau kita kurang jelas itu AI juga tidak bisa menangkap seperti itu. Nah, salah satu contoh yang sering kita gunakan itu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini ada yang free, ada yang berbayar. Untuk saat ini kita bisa menggunakan ChatGPT 3.5 ini yang free, ya Bapak Ibu. Selanjutnya bisa berkenalan dengan Bing Chat. Kalau Bing Chat ini dari Microsoft. Nah, ini nanti kita kenalkan ya. ChatGPT, Bing Chat itu. Terus selanjutnya ada lagi yang paling mudah kita gunakan itu ada di Canva. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu saja teorinya Bapak Ibu. Kita langsung untuk pengenalan AI. Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? ChatGPT Bapak Ibu sudah pernah menggunakan di sini? Belum pernah. Belum pernah. Oke, kita coba ya. Kita buka, Bapak Ibu bisa klik langsung di webnya, kita ketik ChatGPT gitu. Share-nya Bu Riri. Oke, siap. Bentar, masih lemot. Bentar, masih loading Bu Ida. Bapak Ibu bisa di webnya itu kita ketikkan ChatGPT gitu saja bisa. Ini saya loading banget, masih lemot. Sudah menemukan Bapak Ibu? Kita langsung mencoba saja ya. Oke, udah masuk. Share-nya satu dulu. Nih, mulai. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu langsung di webnya terus ketik ChatGPT gitu ya, akan muncul, pilih yang versi 3.5, terus masuk menggunakan akun Google saja gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bertanya apa saja melalui chat di sini. Nah, kita bisa membuat modul ajar, ya. Modul ajar atau lesson plan RPP ya, dengan prompt yang kita buat. Ini ada satu contoh, saya contohkan. Nah, ini saya sudah buat promptnya nggih. Contohnya ini prompt. Sebagai seorang guru informatika profesional, buatlah rencana pembelajaran untuk topik pembelajaran modern menggunakan AI. Untuk pembelajaran durasi 90 menit, sertakan tujuan pembelajaran, aktivitas yang terkait lengkap dengan manajemen waktu. Jadi ada tujuan, ada aktivitas seperti yang di RPP itu ya Bapak Ibu, dan tautan sumber daya yang akan digunakan dalam rencana pembelajaran. Lengkapi dengan rubrik penilaian skala 1 sampai 4. Setiap masing-masing kriteria, buat rubrik penilaian ini dalam bentuk tabel. Pastikan rencana ini mencakup metode yang inovatif, interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep ini. Ini promptnya ya, perintahnya. Nah, kita coba nanti membuat apa enggak. Nah, kita tunggu. Nah, langsung dibuatkan. Ini namanya AI Bapak Ibu. Sangat mudah. Jadi sebagai guru kita bisa terbantu dengan adanya AI. Di sini nanti kita bisa edit ya. Tidak langsung kita gunakan, kita bisa menyesuaikan apa yang
akan kita inginkan, begitu, disesuaikan dengan pembelajaran kita. Nah, ini macet ini karena loading, jadi yang diperlukan itu hanya internet lancar ya Bapak Ibu nggih. Nah, ini jadi ada tujuan pembelajaran, waktunya minta 90 menit tadi, terus aktivitasnya apa saja, rubriknya apa saja aktivitasnya, pengantar AI dalam pembelajaran mesin, memahami konsep dasar AI dan pembelajaran mesin. Nah, seperti itu. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin membuat presentasi seperti memahami konsep dasar AI dan pembelajaran mesin seperti itu, nanti Bapak Ibu juga bisa membuat di Canva dengan bantuan AI juga. Nah, sangat terbantu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak kalau kita mau membuat presentasi untuk anak-anak, kita lebih mudah seperti itu nggih. Nah, ini jadi langsung muncul sumber dayanya apa saja sumbernya. Ini ada video, slide, kasus studi. Di sini ada juga buat referensi Bapak Ibu, kriteria penilaian pakai rubrik. Nah, ini seperti itu juga tercover juga. Nah, jadi sangat mudah ya Bapak Ibu, kita menggunakan ChatGPT 3.5 seperti itu. Misalkan kalau PAUD ya TK, buatkan peta konsep. Misal ini ya, konsep terkait dengan topik aku anak sehat untuk PAUD kurikulum merdeka misalnya. Nah, jadi di sini buat kita referensi ya Bapak Ibu. Mau apa enggak ya? Nah, ini Bapak Ibu. Mau apa enggak ya? Ini masih lemot Bapak Ibu. Nah, ini lemot. Oke, kita buat lagi ya. Kita coba lagi, berarti kurang jelas misalkan. Jadi Bapak Ibu untuk perintahnya itu lebih jelas, karena apa ini tidak mau peta konsep itu mungkin dari penangkapan AI itu dibuat seperti peta itu ya, kotak-kotak, jadi ini tidak muncul mungkin seperti itu ya. Jadi kita bisa ubah ya, buatkan beberapa referensi untuk topik aku anak sehat untuk PAUD kurikulum merdeka. Ini referensi apa ya? Misalkan subtopik. Error ya. Oh, ini sinyal ternyata. Ntar kita ulangi. Nah, sebentar. Ini muncul. Ini mulai muncul aspek fisik, pola makan sehat, olahraga aktif. Ini tergantung sinyal juga ya Bapak Ibu. Siang. Nah, ini salah satu contoh menggunakan ChatGPT. Apakah gambar bisa? Tidak. Jadi buat gambar ini tidak bisa. Namun ada yang bisa itu menggunakan Bing Chat. Nah, saya akan memberi contoh satu lagi untuk AI ya, dari Bing Chat, dari Microsoft ya Bapak Ibu AI-nya. Bentar.
saya bukakan lagi. Itu tadi kita bisa di web kita ketikkan itu ChatGPT seperti itu. Terus selanjutnya saya coba menggunakan Bing Chat yang dari Microsoft. Kalau Bing Chat ini nanti bisa memunculkan gambar, ya. Karena apa? Kalau sudah terkoneksi dengan generate image, ya. Image generate dari Microsoft juga begitu. Bentar. Oke. Saya masuk ke jendela. Bentar, belum muncul Bapak Ibu. Udah. Nah, Bing Chat ini Bapak Ibu kita bisa langsung mengetikkan di Microsoft X ya. Karena punyanya Microsoft enak kalau langsung ke Microsoft X seperti itu. Nah, kita cari yang ini B, cari dengan AI Bing Chat ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bing Chat itu menggunakan akun personal yang didaftarkan di Microsoft. Ya. Seperti akun Gmail bisa, cuma kita harus mendaftarkan akunnya tersebut di Microsoft begitu ya. Jadi kita ketikkan Microsoft 365, terus pilihkan create akun, jadi tambahkan akun, kita masukkan email kita yang Gmail plus nanti diarahkan ke password gitu ya. Nanti kita sudah bisa masuk. Kalau jadi kita daftarkan dulu melalui Microsoft dulu nggih, kalau pakai Bing Chat. Kalau tidak bisa seperti itu. Nah, di sini AI-nya Bapak Ibu sama, kalau Bing Chat sama dengan ChatGPT sama. Ya, sama, perintahnya juga bisa sama seperti tadi, namun ada bisa ke gambar juga. Nah, ini saya coba promptnya. Kita coba. Oke. Buatkan gambar 3D pinjol sedang berdiri di halaman sekolah. Sihir dengan buku-buku besar di tangannya. Dia nampak kesulitan membawa buku-buku itu. Di sekitarnya ada banyak siswa lain yang sedang berlatih sihir dengan tongkat sihir mereka. Tuh. Ada yang mengapungkan benda-benda, ada yang menembakkan api, dan ada yang berubah-ubah. Coba kita buat ini saya sebentar. Oke, kita buat, akan munculkah? Namun Bapak Ibu, kalau kita belum mengintegrasikan image-nya AI-nya Microsoft dengan Bing Chat, nanti juga tidak akan muncul ya, Bapak Ibu, untuk gambarnya. Nah, ini masih generate ya, gambar Anda sedang dibuat. Nanti tapi akan diarahkan. Nah, akan muncul gambar juga Bapak Ibu. Kalau ChatGPT tadi untuk membuat gambar belum bisa, tapi kalau Bing Chat ini sudah bisa karena terintegrasi dengan image ya, creator image untuk yang Microsoft. Jadi nanti biasanya kalau kita buat Bing Chat namun istilahnya belum pernah diintegrasikan dengan gambar nggih, itu tidak akan bisa, namun nanti diarahkan begitu. Nah,
Ya, kalau diarahkan Bapak Ibu jangan menggunakan akun misalkan Guru Inovatif yang itu pendaftarannya kayak akun sekolah begitu ya. Kalau seperti itu tidak bisa. Tuh. Nah, ini akan muncul ya Bapak Ibu gambarnya. Kita bisa menggunakan Bing Chat. Jadi sesuai yang kita inginkan. Coba kita akan membuat yang cerita, alur cerita naskahnya ini. Cerita fantasi misal. Kita buat naskah cerita. Bisa Bapak Ibu buatkan naskah cerita fantasi dunia Asia dengan tokoh bernama Pinjol. Ini kaitannya nggih. Nah, kita tunggu. Nah, akan muncul Bapak Ibu. Jadi di sini kita mau buat cerita untuk pembelajaran kita. Kita tidak perlu pusing-pusing, kita bisa menggunakan ChatGPT ya sebagai referensi seperti itu. Nah kan narator pinjol. Kalau di ChatGPT tadi itu langsung copy, kalau yang ini nanti bisa dikirim langsung ke Word atau PDF, nanti bisa Bapak Ibu kalau pakai Bing Chat gitu. Nah, jadi kalau yang gambar tadi Bapak Ibu harus terintegrasi dengan image kreatornya Bing ya. Jadi seandainya Bapak Ibu meminta ChatGPT lewat Bing dalam bentuk gambar, itu kalau belum terintegrasi nanti akan diarahkan begitu nggih. Akan diarahkan untuk masuk ke image kreator image-nya Bing seperti itu. Nah, kalau sudah masuk, akan muncul Bapak Ibu gambar. Nah, ini gambar-gambar juga muncul bisa. Nah, di sini. Nah, nah ini ada unduhannya Bapak Ibu. Bisa buat pakai Word, PDF atau teks. Kita bisa mengunduhnya atau copy langsung disalin saja, pindah ke Word bisa. Langsung ke Word saja ini juga bisa. Jadi kita download dalam bentuk Word. Tinggal kita nanti mengeditnya. Kalau PDF bisa juga seperti itu. Nah, ini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Tinggal kita mengeditnya. Itu deh. Kita pakai Bing Chat. Nah, oke, kita coba yang tadi membuat lesson plan tadi ya. Beda apa tidak dengan ChatGPT? Kita coba perintahnya seperti tadi. Kita coba apakah sama atau beda. Nah, ini Bapak Ibu masih berlanjut. Nah, sumber-sumbernya juga diberikan Bapak Ibu.
tautan sumber. Sampai kriteria penilaiannya itu lengkap sekali kalau di Bingcat. Ini ada Excelnya, bisa kita unduh juga. Nah, kalau Bingcat lebih lengkap begitu ya Bapak Ibu. Ini yang gratisan ini, cuma bisa digunakan berulang-ulang juga. Jadi 3 dari 30 ini maksudnya dari pertanyaan satu tadi bisa terus gitu. Kalau kita ganti topik baru ya balik ke satu lagi gitu. Jadi banyak sekali bisa kita gunakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Rubrik penilaiannya bisa kita download dalam bentuk Excel. Nah, lengkap sekali ya Bapak Ibu kalau di Bingcat. Nah, ini miliknya Microsoft. Nah, ini tadi. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya, aktivitas yang terkait juga diberikan, manajemen waktunya, kegiatan ini guru 10 menit menyapa, memeriksa kehadiran, memberi motivasi. Nah, ini seperti yang kita lakukan dalam pembelajaran, begitu nggih Bapak Ibu. Nah, itu tadi 2 contoh penggunaan AI nggih, menggunakan ChatGPT dan Bing Chat nggih, seperti itu dari Microsoft gitu. Bu Ida, ini lanjut pertanyaan apa masih bisa lanjut lagi untuk yang 2 ini dulu? Oke. Baik Bapak Ibu, sudah ada 2 contoh penggunaan AI dalam bidang pembelajaran. Yang pertama tadi menggunakan ChatGPT, sedangkan yang kedua tadi Microsoft Teams. Saya belum fokus tadi mungkin bisa diulang lagi Microsoft Teams. Iya. Selain nanti diulang lagi oleh Bu Lili, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah ingin bertanya, silahkan. Iya Bu Ida, mungkin jenengan mau share-share mau praktik sendiri juga diperbolehkan. ya nanti biar saya tahu kendalanya apa, seperti itu dalam penggunaannya gitu. Coba Bapak Ibu nanti kalau memang menghendaki praktik langsung ya share screen di layar jenengan. Mungkin Bapak Ibu silakan present. Mungkin sambil menunggu saya beri contoh untuk mendaftarkan akun di Microsoft ya Bu Ida ya. Oke, Soalnya itu kalau iya kalau enggak pakai akun Microsoft enggak mau begitu. Jadi harus pakai akun Microsoft. Iya, itu kepunyaannya Microsoft soalnya. Mungkin saya contohkan dulu yang membuat akun gitu ya Bu Ida. Biar jadi alternatif juga nanti. Ya, begitu. Ntar saya buka lagi. Sambil menunggu pertanyaan, monggo Bapak Ibu dipersiapkan pertanyaannya atau belum nyoba sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat akun Microsoft itu bisa langsung masuk Microsoft Office 365 begitu ya. Microsoft Office 365. Ini yang sign ini. Nah, login Microsoft 365 nggih Bapak Ibu.
masih loading. Ini saya sudah masuk ini soalnya. Tak coba logout. Ini aja nggih, sign in with different akun. Jadi nanti kalau muncul, nah nanti muncul seperti ini Bu, Bapak Ibu. Nah, menggunakan ini. Nah, ini no account create one. Ini jadi membuat ya Bapak Ibu, kita buat dulu. Kita buat akun Gmail enggak apa-apa. Kelihatan ya presentasi saya ya. Jadi membuat akun Microsoft pakai Gmail bisa gitu. Enggak mau get a new email address. Nah, get a new email address ini pakai lemot sekali ya Bapak Ibu. Ini pakai Microsoft Edge saya. Oh, sudah. Oh, email saya sudah masuk. Buat email lagi berarti. Email saya sudah masuk semua ini yang dua-duanya Bapak Ibu. Enggak bisa. Ada yang mau mencoba, Bu? Mungkin. Nah, intinya seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita buat akun di Microsoft begitu pakai email Gmail kita, begitu saja. Nah, di situ nanti kita baru bisa menggunakan Bing Chat, begitu nggih. Ada yang mau praktek Bapak Ibu? Atau sudah pernah yang ChatGPT pakai HP juga bisa, yang Bing Chat itu juga pakai HP juga bisa, di download dulu di Play Store seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Akun saya tadi sudah terdaftar jadi tidak mau ya. Kalau sudah saya akan masuk di Canva nggih, AI-nya Canva itu sangat banyak sekali nggih Bapak Ibu. Saya masuk di Canva. Nah, Bapak Ibu, sudah munculkah? Masih blank kayak Ibu Ida. Ya, masih blank Bu. Presentasinya mungkin di tak hentikan dulu karena butuh sinyal ya Bapak Ibu ya. Saya masuk ke Canva ya Bapak Ibu.
Nggak ada yang mau praktek Bapak Ibu. Jadi tadi kita bisa menggunakan ChatGPT, Bing Chat. Nah, udah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi saya membuat presentasi ini dengan bantuan Canva Bapak Ibu. Nah, di sini di Canva itu banyak AI-nya juga. Nah, contohnya seperti ini. Saya hapus ya. Oke. Dalam di sini ya. Ini ada ini Bapak Ibu, asisten Canva. Di kanan itu kayak bintang-bintang gitu, ada asisten Canva. Di situ banyak AI yang bisa kita gunakan. Contohnya tulisan ajaib ini ya. Nah, kita bisa membuat presentasi langsung dari sini. Jadi misalkan kita butuh pengertian dan sebagainya, kita bisa langsung menggunakan Canva ini tanpa harus kita misalkan kita Google dulu, terus kita copy, kita masukkan, tidak Bapak Ibu. Jadi di sini di asisten Canva ini ada beberapa yang kita bisa gunakan sebagai istilahnya AI. Contoh yang pertama ini ada tulisan ajaib ini ya. Ini bisa kita gunakan misalkan kita mencari artificial ya. Artificial intelligence. Apa yang dimaksud gitu aja, coba. Loading nih. Mengalami masalah teknis. Kita tutup dulu ya. Kita coba lagi. Apa yang dimaksud dengan Nah, di sini Bapak Ibu, kita langsung buat presentasinya menggunakan Canva untuk referensi isian materi seperti itu bisa langsung dari Canva Bapak Ibu. Loading lagi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan AI langsung muncul Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu misalkan kita Google terus kita copy di sini seperti itu, tidak perlu Bapak Ibu. Langsung di Canva ini menyediakan beberapa ya AI yang bisa kita gunakan. Nah, ini. Jadi AI itu apa? Kecerdasan buatan. Nah, ini. Nah, kan muncul Bapak Ibu. Begitu. Oke, selanjutnya ada lagi AI-nya Bapak Ibu. Coba kita tampilkan lainnya. Nah, ini terjemahkan. Bapak Ibu pengen bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Korea dan sebagainya. Nanti akan muncul Bapak Ibu. Jadi ini kata-kata mana yang akan kita bahasa Inggriskan, misal seperti itu akan muncul. Kita tunggu saja ya, ini masih loading. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Jadi di kanan bawah itu ada asisten. Di situ ada tulisan ajaib, terjemahkan, itu bisa kita gunakan. Nah, itu salah di antaranya AI di Canva seperti itu. Lama banget ya ini Bapak Ibu. Ntar kita tunggu.
Sambil menunggu boleh Bapak Ibu sambil berinteraksi nggih, bisa bertanya-tanya monggo. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau mempraktekkan, silakan share screen. Punya Punya pengalaman pengalaman Bapak Bapak Ibu Ibu kalau dengan prakteknya nanti kata kunci sesuai yang jenengan jenengan butuhkan. Iya, butuhkan yang ya. dibutuhkan intinya seperti itu. Jadi kata kunci Kenapa Pak Yanti? Tadi yang Tadi belum yang belum saya nyoba yang Microsoft Bing. ya. Microsoft Bing belum saya coba. Sudah coba Bida. Belum Belum Microsoft Bing belum. Kalau yang chat chat GPT Sudah. sudah nih tadi saya coba bikin. kalau Kalau pakai istilah istilah diajar, diajar itu itu dia enggak tidak spesifik tadi. Kalau Kalau rencana rencana pembelajaran begitu ya, tapi, Mau lesson plan. tapi tidak sampai ada rubrik rubrik penilaian. Oh gitu. Kalau chat GPT ya. Kalau tadi di Bing Chat lebih lengkap tadi ya. Baik, Baik, itu itu tadi Pak VT PT di di TK TK atau Ibu ini silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Pak Teddy. Monggo Pak Teddy silakan disampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya, luar biasa ini berbaginya. Saya dari Kabupaten Semarang, Bu. Alhamdulillah. Ya, ini baru pertama kali saya juga tahu kalau Canva itu ada asistennya Ya, atau AI-nya. betul Pak. Ini saya coba untuk yang Microsoft, tapi kok tidak bisa ya, Bu ya. Saya punya akun guru inovatif, nggak bisa. Tadi kan Ibu menyampaikan untuk tidak pakai akun Microsoft ya atau inovatif itu jangan itu ya. Bisa masuk Pak. Biasanya bisa masuk guru inovatifnya, tapi yang nggak mau itu digambar Pak. Create image itu harus masuk akun yang personal begitu. Oh, Nah, gitu. kalau Berarti bisa. Ya, Bu, ya. bisa. Untuk chat GPT-nya Bing Chat-nya bisa untuk pakai guru inovatif. Tapi biasanya kalau nanti Bapak minta gambar itu diarahkan ke create image Bing begitu. Anu, Bu, ini kan mencoba untuk tingkatnya ya, tapi seperti tidak ada sinyal atau tidak ada tampilannya gitu dari Tron gitu. Apakah memang sudah tidak aktif atau bagaimana ya? Anu toh Pak, ada gambarnya seperti anu gitu tah? Itu sinyal Pak. Kemarin saya juga begitu. Seperti blank begitu ya Pak. Seperti blank ya. Ya, mungkin karena sambil webinar ini kan jadi berat kan, Bu, ya. Berat. Jadi nanti coba saya cocoknya setelah selesai webinar ini. Terus nggih Pak, kadang ada jenengan pilih misalkan anu create image Bing gitu ya. Kadang ada dua login-nya itu loh Pak. Kemarin itu saya mencoba juga seperti itu. Yang pertama itu pasti blank terus, tapi saya juga coba ke sinyal juga. Terus saya coba yang link berikutnya begitu bisa nyantol begitu. Jadi nanti jenengan coba-coba gitu Pak ya. Gitu. Oke, siap Bu Lili. Matur nuwun sangat. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau kanvanya Bapak Ibu? Ini saya lemot, terjemahannya enggak muncul-muncul. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mungkin langsung praktek, silakan share screen dan buka Canva-nya kalau mau mencoba Canva. Canva ini multifungsi ya Bapak Ibu. Ternyata sudah multifungsi, sekarang tambah ada yang ajaib itu tadi ya. Coba kita manfaatkan lebih lagi supaya pekerjaan kita juga sangat terbantu. Bu Lili Tadi yang pakai chat GPT yang rencana pembelajaran sampai ada asesmennya, ada rubriknya. Tadi kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya anu Bu, minta itu. Jadi buatkan gitu. Tautkan sumber daya, terus rencana pembelajaran lengkapi dengan rubrik penilaian. jadi ada kalimat Iya, harus ada. Dilengkapi rubrik penilaian. Terus
skala 1 sampai 4, setiap masing-masing kriteria dibuat penilaian dalam bentuk tabel mesti itu. Jadi lebih lengkap begitu Bida. Jadi minta detail ya. Kata kuncinya minta detail banget ya. Minta detail sesuai kebutuhan kita, begitu intinya begitu. Bapak Ibu ada yang mau share screen Canva? Ada? Saya tak nyoba sambil nyoba juga di sini. Kalau ada yang mau share screen boleh Bapak Ibu silahkan ya. Maaf Bu Lili, itu ada suara itu ya, suara yang belakang kayak suara ayam atau apa ya Bu Lili ya? Suara apa Bida? Kayak suara ayam, suara ngaji gitu loh Bu. Iya. Iya, ini sudah saya mute. Kita coba lagi ya, mungkin bisa ndak ya? Aduh, ini sinyal saya ya. Soalnya ya juga buat webinar. Nah, ini terjemahkan ini Bapak Ibu. Nah, kan muncul nggih. Kita pilih apa Bapak Ibu? Pilih bahasa Inggris saja nggih. Ki bahasanya banyak. Inggris, Irlandia, Italia, bahasa Jawa. Coba bahasa Jawa bisa enggak nggih? Cobi ya, dicobi. Terus pilih halaman yang satu saja, satu. Kita coba terjemahkan mawi basa Jawi, cobi nggih. Purun napa mboten? Oh, nggih purun lho. Bapak Ibu ini. Mau bahasa Jawi. Ini intelijen buatan minangka cabang ilmu komputer sing tujuane nggawe mesin utawa program komputer sing bisa nindakake tugas sing biasane mbutuhake intelijen manungsa kayata nggawe keputusan, pengenalan swara utawa gambar lan basa alami. AI kalebu sawetara teknologi kayata machine learning, deep learning lan neural network. Nah, pinter banget ya ini AI-nya Canva ya Bapak Ibu. Basa Jawi purun. Terlihat no mboten Bapak? Oh, terlihat nggih. Nah, itu bahasa Jawa. Terlihat. Oke. Nah, itu salah satunya tadi. Jadi di asisten itu tadi banyak Bapak Ibu bisa kita gunakan begitu. Terus tak kembali lagi. Ini luaskan, tulis ulang fontnya. Nah, ini gambar-gambar yang terkait dengan AI. Nah, ini bisa untuk melengkapi Bapak Ibu gambar-gambarnya. Disediakan jadi Bapak Ibu di sini asisten Canva ini. Nah, gitu. Selain itu Bapak Ibu, di Canva itu banyak aplikasi juga Bapak Ibu yang bisa kita gunakan di sini. Jadi kita klik aplikasi ini banyak sekali yang bisa kita gunakan Bapak Ibu nggih di sini. Jadi banyak aplikasi yang terhubung. Nah, ini media ajaib. Media ajaib ini juga menggunakan AI Bapak Ibu. Ya. Jadi juga menggunakan AI. Di sini media ajaib itu teks ke gambar. Jadi Bapak Ibu meminta, nah kalau di ChatGPT tadi tidak mau gambar, kalau di sini di Canva ini mau gambar, silahkan buat perintahnya gambar apa yang mau dibuat. Misalkan buatkan gambar mau apa enggak ya, anak yang bermain
komputer di taman rumah, misalkan ya. Buat gambar. Nah, menggeret ini generate ya Bapak Ibu. Nah, muncul. Jadi di sini AI-nya Canva, ada juga di bagian kita klik aplikasi, kita pilih media ajaib itu menggunakan AI juga nih Bapak Ibu. Nah, jadi anak sesuai dengan perintah kita, anak yang bermain komputer di taman rumah. Nah, ini kita gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pengen membuat cerita dan membutuhkan gambar, bisa kita menggunakan media ajaib. Caranya tadi gimana Bapak Ibu? Jadi kita buat lembarnya dulu, presentasinya dulu seperti ini, tapi ya kosongan gitu ya Bapak Ibu. Terus kita pilih aplikasi, kita pilih media ajaib. Nah, kita pilih media ajaib, kita ketikkan teks yang kita inginkan untuk membuat gambar seperti itu nggih. Nah, tuh bisa Bapak Ibu tinggalan bisa buat background dan sebagainya. Nah, itu AI-nya Canva. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau mau ngoprek AI-nya Canva itu banyak sekali nggih di sini. Nih. Ada lagi Bapak Ibu, banyak. Nah, kalau mau membuat QR code juga bisa. Nah, ada lagi yang baru yang lagi tren Bapak Ibu, lagi tren ini, speed pen. Gimana ini Bapak Ibu, sudah ada yang pernah mencoba speed pen? Nah, betul, guru harus mau belajar. Belum speed pen. Ini yang lagi viral Bapak Ibu. Speed pen ini. Ini ndak ada yang mau praktek beneran Bapak Ibu. Sambil nunggu saya ini loading. Nah, speed pen ini gini Bapak Ibu. Saya juga buat kemarin buat apa ya? Aku kemarin anti bullying. Nih. Saya buat ini Bapak Ibu, speed pen apa ini? Jadi seperti tulisan tangan begitu, nulis gitu. Kita mainkan bisa ndak ya? Saya tak coba ya. Gini aja, kita buat saja nggih Bapak Ibu. Jadi kita membuat gambar dulu, oke. Terus kita masuk ke di sini kita lembaran kosong, lembaran kosong. Terus kita masuk ke ini speed pen. Nah, kita pilih file. Gambar yang akan kita pilih ada apa enggak ya di sini saya ya. Downloadan ada apa enggak gambar. Wah, ini enggak cocok nanti kalau panjang ya. Modelnya panjang. Coba ini aja wis seadanya. Sebenarnya gambarnya Bapak Ibu bisa membuat di Canva dulu, misalkan stop anti bullying apa gimana gitu.
Terus kita masuk kertas kosong ya, harus kertas kosong. Kita ke aplikasi. Kalau saya karena sudah pernah membuat, jadi muncul. Kalau belum, Bapak Ibu pilih aplikasi ya. Jadi dicari di aplikasi ini, ketikan speed pen gitu. Ini buat poster ya, buat poster anti bullying apa-apa. Di sini di elemennya banyak Bu, Bapak Ibu. Kalau kita mau buat poster anti bullying seperti itu, gambar-gambarnya sudah ada disediakan di Canva. Kita sesuaikan gambarnya. Ini gambar seadanya Bapak Ibu. Nah, kan seperti ini Bapak Ibu muncul. Kita coba perhatiin jauh. Oh, ini yang pertama tadi. Bentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti kayak ada tulisan tangan begitu loh Bapak Ibu jadinya. Bisa mencoba ya. Ini kok. Seperti whiteboard itu ya. Ya, betul beda. Di whiteboard itu. Itu speed pen. Ada lagi yang kemarin yang mungkin belum bisa belum pernah menggunakan itu di ID Presenter itu. Jadi Bapak Ibu yang di ID Presenter itu juga masuk AI-nya Canva juga ya Bapak Ibu. Seperti robot yang berbicara begitu loh Bapak Ibu, yang lagi viral-viral digunakan gitu. Itu ada lagi banyak sekali seperti penghapus latar belakang itu juga sudah tersedia di Canva seperti itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bu Ida dari saya. 15 menit bisa kita tanya jawab atau ada yang mau praktek monggo begitu nggih Bapak Ibu. Kalau pengen oprek Canva yang lebih mendalam mungkin bisa lanjut ke webinar lain mungkin Bu Ida nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit sebelum kita akhiri webinar kali ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau raise lagi, silahkan. Silahkan Bapak Ibu bisa mencoba terus praktek gitu. Nanti biar kalau mencoba kan tahu misalkan kurangnya apa, tadi lupa kelewat apa gitu ya beda ya. Betul. Monggo Bapak Ibu masih 14 menit. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau saking tersepolanya dengan AI ya. Pesonanya Iya. Terutama yang dipraktekkan di Microsoft Bing sama ChatGPT tadi. Untuk ChatGPT kebetulan pernah saya ikut webinar selain ini, memang saya pernah nyoba, tapi ada kalanya memang tidak terpuaskan ya Bu Lili. Tidak terpuaskan ternyata tergantung kata kuncinya. Nah, saya coba ikut dengan yang Bu Lili terkait rencana pembelajaran bahwa harus lengkap dengan poinnya. Padahal saya sudah nulis
rencana pembelajaran bilang lengkap. Ternyata nggak muncul. Harus disebutkan apa yang diinginkan ya, dengan rubriknya, dengan medianya atau referensinya, seperti tadi harus ditulis lengkap ya. Iya, betul. Tulis lengkap sesuai kebutuhan kita, begitu Bu Ida. Jadi AI bisa merespon dengan baik, begitu. Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu, monggo, atau ada yang praktek begitu? Kalau nggak praktek ini mesti nggak nemu iki. Ada ChatGPT lagi Bu Ida, satu itu dari Google. Kalau dari Google itu Monica Bu Ida. Oh iya. Ya, Monica kebetulan di laptop sudah terpasang nih. Jadi kalau saya nggak sengaja googling tidak pakai Monica ya. Googling dia juga akan mencari, diarahkan ke Monica. Itu yang Google. Begitu canggihnya. Ya, sekarang Bapak Ibu serba dimudahkan ya Bu Ida ya. Iya, betul. Pak Eko, dari pengurus IKI mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, sambil menunggu Pak Eko, ini ada pertanyaan dari chat. Bu Riri, apakah bisa muncul gambar 3 dimensi di Canva dengan perintah AI di media ajar tadi Bu? Pakai Canva yang ini tadi Bu. Itu tadi muncul Bu Retno. Tadi anak ketika belajar komputer itu kan 3 dimensi gitu, seolah-olah gitu. Kita coba aja Bu. Jadi berarti harus jelas perintahnya. Tak coba ya. Oke, buka lagi. Kalau Canva, nah text to image tadi ya untuk aplikasinya, jadi tulisan ke gambar. Gambarkan apa Bu Retno? Misal 3 dimensi bentuk apa? Kupu-kupu. Ya, sebagai contoh aja. Kupu kita ya. Seorang guru sedang mengajar di depan kelas Bu Lili. Oh, okay. Gambar 3 dimensi seorang guru sedang mengajar di depan kelas. Gambar 3 dimensi. Seorang guru mau pondak ya nanti ya, mengajar di depan kelas. Kita tunggu. Nah, ini Bu Retno 3 dimensi kan? Nah. Jadi sesuai perintahnya begitu. Tuh, bisa nggih Bapak Ibu berarti. Nah, kan mengajar di depan kelas. Jadi kalau mau buat cerita ya seperti itu tadi, lebih jelas lagi mungkin untuk istilahnya promnya tadi ya, perintahnya, pernyataan apa pertanyaannya yang mau disampaikan. Mungkin itu Bida. Oke Bu Dwi Retno, apakah sudah tercerahkan atau mungkin sudah ada gambaran? Monggo Bu Dwi Retno, silakan respon. Halo Bu Dwi Retno. Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi di kolom chat Bu Lili. Umu Zakia, cara mencari jawaban di tulisan ajaib bagaimana? Saya di tulisan ajaib menulis apa yang dimaksud modernisasi. Apa harus dikonversikan? Klik buat. Coba Bu Lili bisa praktekkan mungkin di situ, di tulisan ajaib ditulis apa yang dimaksud modernisasi. Bu Zakia itu menghendaki jawabannya.
Oh iya, oke, siap. Sebentar. Tak buka lagi kanvanya. Saya tak ngambil baru aja ya, kosongan nggih. Oke, kita klik. Nah, tulisan ajaib. Kita apa? Apa? Gimana, Bu? Apa tadi Bu Ida? Apa yang dimaksud? Dengan nopo beda tadi saya tak waca nih. Pertanyaan nih. Mencari jawaban bagaimana saya menulis apa yang dimaksud modernisasi. Tak copy nih. Oke. Nah, ya ini Bu. Mintanya pertanyaan ini apa yang dimaksud modernisasi? Klik buat ini. Klik buat. Nah, ini muncul Bu. Modernisasi merujuk pada proses perubahan dari tradisional ke arah yang lebih modern dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Hal ini dapat melibatkan pengabdosian dan penerapan ide-ide baru, teknologi canggih, dan perubahan pada sistem nilai yang norma masyarakat. Tujuan dari modernisasi adalah untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu, Bu. Jadi mau tadi minta jawaban. Sudah. Bu Zakia, silakan respon. Sudah bisa dipraktekkan? Sudah ketemu yang diinginkan Bu Zakia? Mungkin pakai bahasa Inggris sana Bu. Anunya. Bisa klik create ya. Like sini tadi buat gitu. Kalau punya aku pakai bahasa Indonesia. Ya mungkin bisa dua versi ya. Oke, Bu Zakia sudah berespon. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, saya kembali ke Pak Eko Suprapto. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait perwakilan pengurus IKI, Pak Eko? Atau Pak Dedi ada tadi juga Bu. Pak Dedi sambil ya Pak Dedi. Baik, cukup. Jika cukup 5 menit terakhir di kesempatan webinar kali ini, mari kita simak kembali pemaparan secara singkat dari Bu Lili terkait AI ini. Monggo Bu closing semacam ringkasan materi begitu. Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih Bu Ida. Nah, yaitu teman-teman, ini tadi kita sharing ya, belajar AI yang lagi tren. Mungkin kita guru di era digital ya, tidak hanya muridnya saja yang harus melek IT, tapi gurunya juga melek IT gitu. Dan bagaimana kita bisa menggunakan sesuatu yang mudah begitu ya. Dari itu tadi kita bisa melihat ya, AI itu mempermudah pekerjaan kita ya, pekerjaan kita sebagai guru. Jadi kita misalkan membuat RPP, kita butuh referensi, kita bisa gunakan seperti itu ya. Untuk AI ini karena itu istilahnya kecerdasan buatan, mungkin ya tidak 100% kita adopsi semua begitu ya Bu Ida. Ada mungkin salah satu atau beberapa yang harus kita apa istilahnya
tidak kita gunakan atau bagaimana, atau kita harus juga bijak menggunakan AI, tidak semuanya kita gunakan. Misal ya Bapak Ibu, kemarin ada yang mendaftar sebagai MII ya, MII itu guru inovatif dari Microsoft seperti itu, mungkin menggunakan AI jawabannya. Itu kan pertanyaannya bahasa Inggris, terus menggunakan AI, ternyata bisa membaca ya Bapak Ibu sana. Jadi tidak ketika mendaftar itu tidak bisa diterima seperti itu. Jadi kita juga walaupun kita dimudahkan dengan teknologi, tapi kita harus cerdas berteknologi. Seperti itu Bu Ida, mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman, bisa berbagi hari ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas kesempatan, atas ilmu yang sudah dengan sharingkan kali ini terkait AI. Memang AI ini viral dalam waktu hampir 3 bulanan ini, di mana sebenarnya kita sudah terkagum-kagum dengan Canva. Ternyata masih ada lagi yang akhirnya sangat membantu kita. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa AI merupakan kecerdasan buatan ya Bapak Ibu, namanya kecerdasan buatan, berarti belum tentu sempurna juga. Kalau menurut saya tadi, bagi orang-orang tertentu tetap ribet, tidak membantu kita kok AI. Nyatanya butuh kata kunci yang spesifik, kata kunci yang detail. Nah, ini bagi orang-orang yang memang dalam tanda kutip mencari nyaman saja, AI juga tidak bisa memuaskan mereka. Nah, tapi bagi kita yang memang seperti dibilang boleh cerdas berteknologi, ya ini sudah membantu kita. Terlebih kita yang mungkin ini sudah meninggalkan dunia tulis menulis. Ya. Kalau dengan pakai AI kan tinggal ketik saja kata kuncinya, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. AI ini kata kuncinya kita pakai pesan suara Bapak Ibu. Bisa jadi nanti ya. Tadi kan boleh hanya ngetik ya. Ngetik tapi kan juga panjang. Tapi dengan adanya AI, insya Allah pekerjaan kita juga akan terbantukan. Kita sudah tidak nulis banyak, sudah tidak berpikir banyak juga dari hasil kata kunci. Kita tinggal sesuaikan, kita tinggal ATM-kan dengan kebutuhan kita masing-masing. Selain untuk diri kita sendiri, jikalau AI nanti jenengan sharingkan ke murid jenengan Bapak Ibu, mohon sekali lagi harus bijak. Anak-anak kita itu cenderung cari aman dan nyaman. Nah AI ini sudah membuat aman dan nyaman, tapi bisa juga menyesatkan anak, termasuk googling. Googling itu rata-rata anak-anak karena tidak bisa menyaring, hanya mencari saja, ketemu jawaban selesai, membuat anak-anak tidak paham. Jadi mohon dengan adanya sharing kita kali ini terkait AI, kita bisa gunakan secara pribadi, kita juga bisa sharingkan ke murid kita, tapi dengan batasan-batasan yang tetap membawa dampak positif terhadap murid kita. Demikian webinar kita kali ini Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran jenengan meluangkan waktu hari ini. Lain kali kita akan sambung lagi dengan webinar yang lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya semoga acara-acara seperti ini yang diselenggarakan oleh IGI Tulungagung semakin lancar, semakin sukses, dan kita juga semakin mendapat ilmu yang bermanfaat. Dari saya sebagai moderator dan Lili sebagai narasumber, jika ada kekurangan dari tingkah kami, perkataan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sesi foto bersama yang berkenan on cam, monggo on cam. Yang moto Bu Ida ya. Yang moto Bu Ida ya. Ini sinyalku kayaknya enggak bersahabat. Coba ya. Oke, saya coba ini. Oke. Ada tiga. Baik Bapak Ibu, saya foto ya. 1, 1, 2, 3.
Baik, Baik, satu kali lagi Bapak Ibu. gaya Gaya jempolnya Bapak Ibu. Gaya jempolnya Bapak Ibu. Baik, Baik. gaya Gaya jempolnya jempolnya guys sekali lagi. Baik. Cukup untuk sesi foto bersama kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Monggo Bapak Ibu saged undur diri nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, monggo. Oke, monggo. Kalau belum mengisi daftar hadir Bapak Ibu, monggo link daftar hadir ada di kolom chat.